Saya pernah ada di fase itu dan saya pernah membuat peserta burnout. Nah, dari situlah akhirnya yang ngebuat saya itu cukup tertarik untuk berekspor dan terjun gitu. Jadi kalau saya sebagai learning, saya harus ikut inkubasi gitu. Oleh karena itu kenapa banyak inkubasi saya ikutin? Karena saya cari model. Saya coba ikutin semuanya, saya ramu dan jadikan sebuah insight. Nah, akhirnya saya bisa melihat nih, oh ternyata banyak inkubasi yang bisa A, bisa B. Oh, tapi inkubasi ini ternyata kurangnya A, kurangnya B. Nah, itu yang coba saya optimalkan gitu. Jadi, selain saya sebagai pembuat inkubasi, tugas saya ada juga ikutan gitu. Nah, mungkin singkat aja, saat ini program yang sedang berhubungan dengan kegiatan kita hari ini, kami sedang coba mendesain program magang berdaya bersama salah satu generasi cakap juga ada di sini. Kemudian juga sedang memegang 15 anak mahasiswa titipan dari Unpad, mahasiswa semester 1. Gitu, kami dititipkan 15 orang kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang lagi masih hangat-hangatnya ya untuk kegiatan kita hari ini gitu. Nah, pertama-tama, apa sih yang akan kita bahas di kegiatan kita hari ini? Nah, ini sesuai dengan yang kemarin di request oleh tim dari Sedekah Buku Indonesia bersama SMSG adalah bagaimana dalam waktu singkat 2 jam, wah 2 jam nih, challenge nih, tantangan besar nih. Saya bisa ngebantu teman-teman semua memahami proses merencanakan desain pembelajaran dan mampu mengimplementasikan. Tapi saya nggak mau berteori di sini, saya mau praktisnya aja gitu. Saya coba akan ramu benang merahnya dari perjalanan saya yang berteori-teori itu yang rumit banget, nggak perlu saya jelaskan, tapi coba saya ramukan dengan pengalaman ikut inkubasi, sebagai peserta seminar, peserta workshop gitu. Jadi harapannya teman-teman dapat praktisnya aja, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu fundamentalnya, nanti saya kasih sumbernya, ada banyak gitu. Karena kita keterbatasan waktu aja, jadi kurang lebih saya punya disclaimer itu dulu, gitu ya teman-teman, gitu. Oke, nah bagi teman-teman yang bisa join ya, bisa masuk ke Miro-nya, silakan. Bagi yang bisa join aja, bagi yang pakai handphone nggak apa-apa, gitu. Nah, agenda kita akan ngebahas 6 agenda. Define, design, deliver, drive, deploy, dan dokumen. Apa aja isinya? Nah, oke. Isinya kita mulai dari yang pertama ini. Siapa di sini yang senang learning, senang belajar? Bisa ketikkan di kolom chat. Siapa ataupun pakai ini angkat tangannya ya. Nah, siapa di sini yang senang belajar ya? Oke. Bisa angkat pakai raise hand atau pakai chat gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang di sini suka edukasi, suka sekolah? Nah, pasti jawabannya enggak, teman-teman. Jadi menarik ya, teman-teman. Ini fenomena yang menarik di Indonesia dan semua orang ketawa kalau saya tanya gitu. Jadi kalau saya tanya learning, buset deh, semua orang tuh bilang. Bahkan ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek yang pernah saya training, saya tanya, suka learning nggak? Suka belajar nggak? Suka, teriak. Saya tanya, suka edukasi nggak? Suka sekolah nggak? Jawabannya enggak. Nah, ada yang aneh nggak dengan pertanyaan ini? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ada yang aneh nggak sih dengan pertanyaan ini? Learning and education. Nah, ada yang bisa berpendapat? Apa sih yang bikin beda? Silakan, ayo dong. Ini butuh aktif nih, karena kalau nggak aktif, kurang nyampe nih materinya nih, gitu. Karena teman-teman yang akan terjun, bukan saya nih, gitu. Ayo, kita learning education nih, bedanya apa? Apa yang bikin tertarik learning tapi nggak tertarik education, misalnya kenapa nih? Iya, monggo nih. Kenapa teman-teman tertarik learning gitu, tapi kalau ditanya kuliah seneng nggak? Nggak seneng. Nah, itu jawabannya tuh. Oke, ini udah ada yang jawab ya, kalau learning bisa apapun. Oke, baik, terima kasih gitu. Bagi mau jawab via chat juga nggak apa-apa ya gitu. Oke. Nah, jadi menariknya gini teman-teman. Terutama kita di Indonesia. Bener banget kita nggak suka education, tapi kita suka learning. Karena orang Indonesia secara analisa budaya, itu demennya coba gagal. Nggak demen berteori. Padahal teori itu membantu sebagai fundamental. Jadi kita demen gagal. Jadi kalau ditanya motivasi Indonesia apa? Gagal belajar. Mereka belajar dari kegagalan. Cuman pertanyaannya, apakah kurikulum pendidikan menyediakan kegagalan? Kan enggak. Itu jawabannya. Gitu. Itu yang pertama. Apakah teman-teman ketika nanti terjun ke lapangan siap gagal? Pasti jawabannya enggak. Bener enggak? Makanya dibikin program hari ini supaya nggak gagal. Tapi ternyata dengan gagal kita jadi belajar gitu ya. Jadi ini sebuah dilematika dibuat kita. Nah,
Itu yang mau saya jelaskan di awal dulu nih. Kenapa learning dan education berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di lapangan gagal, jangan langsung merasa takut. Itu pertama. Kedua adalah ketika teman-teman tahu akan gagal, jadikan kegagalan itu media belajar buat teman-teman dan komunitas. Kata kuncinya itu. Jadi ketika teman-teman tahu akan gagal, ya udah bagaimana memitigasi kegagalan itu supaya tidak berdampak lebih seperti itu. Kenapa? Karena nyambung banget nih sama yang udah memberikan jawaban ini nih. Siapa nih? Saya nggak tahu. Coba saya ini. Menarik. Ternyata learning itu bisa apapun yang kita minati. Bener banget. Tapi kalau sekolah, kalau pendidikan kan enggak. Gitu. Jadi ini jadi alasan kenapa teman-teman dibekali hari ini supaya teman-teman jadi kreatif. Kebayang nggak kalau teman-teman datang ke daerah masing-masing layaknya dosen dan guru. Kebayang nggak berapa dibencinya dan berapa nggak disukainya sama daerah. Nah itu yang terjadi ya. Gitu. Kenapa? Karena saya juga sering turun ke lapangan bahkan ke orang-orang yang sudah tua ngajarin cara finansial, cara membuat mekanisme logistik gitu. Itu kan susah ya gitu ya. Buat orang-orang di pabrik. Nah banyak banget yang kayak gitu fenomenanya. Gitu. Nah jadi penting banget bahwa terkadang kita itu memaksakan proses learning itu adalah membuat orang langsung bisa melakukannya. Padahal menariknya adalah tugas kita sebagai learning designer atau pembuat desain pembelajaran, nggak harus mereka bisa doing, tapi minimal kita menyediakan pembelajaran yang, nah ini nih. Jadi bukan berarti mereka harus bisa, tapi minimal kalau mereka jatuh, kita ngasih tahu caranya gimana untuk bangkit. Itu bedanya sama learning. Makanya sering banget orang tuh bilang bahwa learning by doing. Tapi kalau ditanya artinya apa? Saya suka nanya kayak gitu ke teman-teman ya. Dan saya mau nanya sekarang, apa artinya learning by doing? Nah, kita suka ke gap. Waduh, bener juga ditanya. Artinya apa ya? Nah, kita sering salah kaprah. Bahasa dan jargon yang kita gunakan, tapi realitanya beda. Sehingga pas tugas saya sebagai trainer mempertemukan, para peserta ke gap. Iya juga ya, saya salah pakai jargon. Udah salah pakai jargon, salah dibagikan. Nah, lebih fatal lagi tuh teman-teman. Gitu. Jadi kita perlu antisipasi di pertama-tama ini. Makanya saya ngasih contohnya cukup agak rumit supaya teman-teman kebayang bahwa learning berbeda dengan edukasi. Teman-teman ke lapangan fokusnya learning, bukan education. Kalau memang itu ada part education, benar. Part education. Tapi tugas teman-teman bagian kecil, learningnya. Edukasi itu ada proses sekolah, edukasi di rumah, edukasi di tetangga, sama teman, bahkan sama teman-teman semua. Berbeda. Gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kacamata edukasi, yang ada teman-teman bikinnya kuliah di sana. Nah, itu jangan sampai teman-teman. Gitu. Nah, kenapa? Nah, saya kasih contoh kayak gini ya. Pertama-tama kita itu perlu menentukan siapa penerima manfaat program belajar, gitu. Di sini ada nggak yang pernah dengar pemerintah mengirimkan beras ke Indonesia Timur untuk bantuan? Kira-kira cocok atau enggak? Ada yang bisa jawab? Pemerintah mengirimkan bantuan beras ke Indonesia Timur ketika ada bencana, tepat atau tidak? Ada yang mau jawab? Oke, ada yang jawab ini. Mbak siapa? Mbak Risya. Silakan diaktifkan aja mute-nya, di-unmute. Nah, tepat nggak Mbak? Silakan Risya. Enggak kayaknya. Oke, jangan kayaknya. Kenapa nih kalau enggak nih? Coba boleh dijelaskan. Kalau Indonesia Timur kayaknya mereka lebih suka makan sagu ya. Timur. Oke. Kalau nasi, kalau beras kan lebih ke Jawa gitu. Oke, benar banget ya gitu. Jadi ternyata sesimpel masalah ini aja kita level Indonesia suka salah. Jadi akhirnya uang yang digelontorkan cukup banyak. Tapi anehnya kita organisasi yang di bawah LSM, NGO, kita melakukan hal yang sama. Termasuk saya juga donasi beras gitu. Jadi udah yang di atas salah, kita juga salah gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sering nggak teman-teman dengar ataupun lihat ada kegiatan training kekerasan seksual? Nah, biasa dikasih ke siapa? Ke anak-anak teman-teman ya gitu ya. Jadi dikasih ke anak-anak, dikasih ke saya gitu. Training anti narkoba dikasih ke saya gitu ya. Yang di saat memang saya berpotensi melakukan memang gitu. Tapi yang diajarkan materinya adalah jauhi narkoba, jauhi seks bebas.
Tapi ternyata banyak di daerah timur, barat, dan daerah terpencil, kita ada korbannya. Jadi para NGO, para LSM, dan organisasi datang kucuk-kucuk, bikin training untuk anak-anak tentang seks bebas. Jauhi seks bebas, tepat atau tidak? Nah, jawabannya enggak teman-teman ya gitu. Jadi kita perlu tahu nih siapa penerima manfaatnya. Oleh karena itu, kita semua di sini perlu tahu nih skenarionya. Contoh skenario 1. Kalau topiknya ada training kesehatan mental atau kekerasan seksual, kira-kira yang cocok siapa nih? Apakah ke anak, orang tua, atau masyarakat posisinya kayak gini? Atau yang ditrainingkan orang tuanya dulu, anak baru masyarakat. Atau yang ketiga, masyarakatnya dulu, ketua RT, para pemuda, anak dan orang tua. Nah ini berbeda nih. Saya pernah punya satu kasus kerjasama sama LSM, belum launching tapi baru meeting gitu. Intinya adalah dia dapat dana grant, dipakai buat bikin training ke daerah Maluku. Isunya ada kekerasan seksual pada anak. Tanpa pakai kacamata learning, saya akan iya aja bantuin. Tapi trainingnya untuk anak-anak. Karena saya pakai kacamata learning, saya bisa istilahnya mengkritisi dia bahwa ini nggak akan berjalan karena masalahnya ada di para pemuda desa yang ternyata tidak punya media untuk mencurahkan energinya. Kebayang nggak? Itu ngerinya ya. Akhirnya dia mencurahkan energinya ke hasrat seksual. Jadi sederhana masalahnya. Hasrat seksual sebagai pencurahan energi karena dapat kepuasan. Ternyata di sana banyak pengangguran. Karena mau ngerantau nggak bisa, mau punya kompetensi nggak punya. Akhirnya apa yang dilakukan? Jadinya itu. Berarti tepat nggak LSM bikin topik itu? Nggak juga. Kalau dia bikin edukasi untuk para pemuda, tepat nggak kira-kira yang ini nih? Ada yang bisa berpendapat nggak? Kalau dia bikin training seksual kepada para pemuda, cocok nggak kira-kira? Ayo. Yo, apa nih? Cocok nggak nih? Nggak nih? Cocok, Ayo. Kak. Cocok kenapa cocok? Coba, saya mau men-challenge nih. Kenapa Karena cocok? tadi yang permasalahannya itu ada di masyarakatnya, di pemudanya yang kurang produktif di sana. Jadi masalah utamanya itu akarnya dari masyarakat dulu, baru nanti ke orang tuanya, baru nanti ke anak-anaknya. Oke, kalau dia kurang produktif, kamu akan kasih training apa? Mungkin kayak pelatihan, tapi pelatihan semacam keterampilan gitu, Kak. Jadi yang banyak prakteknya. Oke, nah benar banget ini jawaban yang menjebak ya teman-teman ya gitu. Kita sering banget fokus pada oke, kalau misalkan dia kenapa-napa solusinya adalah training. Nah, itu jawaban yang mungkin nanti teman-teman harus hindari setelah sesi ini gitu. Jadi nggak harus semuanya itu kegiatan intervensi lapangan, harus bentuknya pelatihan teman-teman. Enggak gitu. Sesimpel teman-teman bikin kegiatan adalah nanam bareng, berkebun bersama, bikin kebun pangan di sana. Itu sudah kegiatan. Tapi apakah harus training? Training adalah bagian di dalam berkebunnya. Jadi utamanya berkebunnya. Gitu. Supaya apa? Supaya warganya produktif. Kalau warganya produktif apa? Maka warganya akan mengurangi perilaku mereka untuk namanya perilaku seksual. Nah, itu teman-teman ya gitu. Jadi yang teman-teman coba pelajari di sesi hari ini bagaimana mengkombinasikan antara proses membuat sebuah learning experience dengan intervensi sosial yang mungkin nanti akan belajar di sosial canvas model ya kalau nggak salah ya dari tim sedekah buku ya gitu. Nanti teman-teman akan bisa mengcombine itu. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman memisahkan antara membuat inisiatif sosial sama learning. Ini yang sering saya alami di kegiatan inkubasi. Banyak banget kegiatan social enterprise selalu membedakan antara kegiatan sosial sama pembelajaran. Padahal pembelajaran ini adalah bentuk intervensi. Nah, kayak gitu teman-teman ya, gitu. Jadi penting banget di awal ini kita melihat manfaat program ini kepada siapa, gitu. Nah, kemudian kedua adalah, nah saya akan coba menggunakan slide ini biar lebih gampang flow-nya. Oke. Ini sudah keluar ya Kak Auga ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Nah, kita sering banget nanti teman-teman juga akan ya merasakan ya gitu karena dulu saya berkecimpung juga di program manajemen trainee ya. Jadi kebayang nih kalau teman-teman hari ini di rumah masing-masing nanti turun ke lapangan nih. Teman-teman ada di sini biasanya. Itu ada namanya semangat hero. Wah, hero model keluar. Bahwa saya bawa teori, saya bawa pengalaman, saya bawa experience,
ikut inkubasi A, B, C, semua diikutin. Wah, semangat membara api muda. Wah, generasi bangsa Indonesia nih, tinggi gitu. Jadi semua yang dilihat di lapangan adalah masalah yang harus diselesaikan. Gitu ya. Itu yang bahaya gitu. Tapi semangatnya benar. Jadi saya menyalahkan ini cara berpikir, bukan semangatnya benar gitu. Tapi bagaimana menggunakan semangat itu secara tepat. Pertama adalah gunakan semangat itu untuk teman-teman punya mimpi. Oke, punya harapan. Masalah mana yang mau diselesaikan? Gitu. Supaya itu menjadi cita rasa, menjadi kenangan buat teman-teman semua. Nah, pertama-tama coba teman-teman berpikir luas nih. Oke, berpikir luas gitu. Jangan batasi diri teman-teman. Coba cari masalah apa aja dan temukan apa yang teman-teman pahami di sana. Kemarin kan teman-teman sudah belajar design thinking. Ini adalah tahap empathize. Cari apapun, dengar apapun, amati apapun yang ada. Udah? Kemudian coba teman-teman kerucutkan. Teman-teman spesifikan. Jadi dari 99 hasil observasi, coba teman-teman kerucutkan ke 10, 11, 12 itu bebas. Tapi kata kuncinya adalah kerucutkan. Nah, di sini. Kenapa? Karena ini akan selalu bergabung nih. Ini akan berubah terus nih. Nah, gini. Jadi ini adalah proses yang berputar terus gitu. Jadi intinya adalah coba teman-teman melakukan proses ini gitu. Setelah itu coba teman-teman tentukan masalah mana yang akhirnya menjadi masalah utama. Yang mau teman-teman buatkan desain pembelajarannya. Cuman, nah ini sering nih ya. Kalau kami di dunia para trainer yang tidak memahami learning design, tapi memahaminya adalah trainer kerjaan gampang, kerjaan cuap-cuap, kerjaan motivator. Itu salah teman-teman, salah. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget gini. Waktu itu saya pernah mentrainingkan teman-teman di Indonesia Mengajar. Sempat ya, saya ikut beberapa kali training cabutannya gitu. Itu kan variasi banget ya dari berbagai industri dan berbagai lulusan. Akan berbeda sama konsep mengajar sama memfasilitasi. Itu berbeda. Kenapa? Karena kalau konsep mengajar, solusinya adalah bikin training, dan bikin training. Semua harus duduk bareng. Semua harus dengerin trainer. Itu yang salah. Gitu. Jadi penting banget kita kudu tahu masalahnya apa, supaya kita tepat membuat solusi pembelajarannya. Contoh, dari masalah yang ada, tugas kita adalah mengembangkan alternatif solusinya. Bisa solusinya adalah dengerin podcast, bisa solusinya adalah bikin bahan bacaan, atau solusinya main air sama nangkep ikan lele. Tapi pakai benang. Gimana teman-teman? Nangkep lele tapi pakai benang layang-layang. Gimana tuh? Beda nggak? Ngajar sama nangkep lele pakai benang layang-layang. Kenapa saya ngasih contoh kayak gitu? Karena masalah yang saya temukan adalah anak-anak di suatu daerah di Kepulauan Maluku misalkan tidak sabar, nggak sabaran anaknya gerasak-gerusuk, sibuk terus gitu. Tapi yang perlu kita latih adalah kemampuan dia mengontrol diri dan emosinya. Masa iya diajarin pakai pelatihan? Teman-teman, adik-adik, cara mengatur kesabaran adalah buka teorinya, kasih gambar yang bagus-bagus, kasih contoh-contohnya. Kita next ya. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Nah, jawabannya kayak gitu teman-teman semuanya. Sehabis training, dia akan datang nggak? Nggak akan datang lagi, teman-teman. Nah, itu yang salah. Harga training yang mahal, 3 juta buat bayar trainer, bayar pesawat, apa segala macam. Nyampe-nyampe, anak-anaknya pergi semua, teman-teman. Nah, berbeda nih sama saya datang dengan membawa bibit lele. Sudah, saya bawa aja 4 biji gitu. Saya bawa naik pesawat, kucuk-kucuk gitu. Di sana, saya lepas lelenya. Kemudian saya kasih benang layang-layang dan ulat. Nah, saya ajarin cara mancing. Lakukan itu selama seharian deh. Sehabis itu kita tanya, adik-adik belajar apa dari sini? Wah, kita seru Kak main. Oke, main apa? Main sama lele. Oke, tadi di kakak di awal instruksinya apa? Nangkap lele. Jadi main atau nangkap lele? Nangkap lele. Apa yang kamu rasakan? Capek Kak? Oh ini segala macam. Itu proses belajar. Jadi kita perlu ya kreatif menentukan nih kira-kira alternatif solusinya apa. Ada training, ada bikin aktivitas kegiatan di lapangan, ada dengerin podcast, ada apa. Ditentukan semua nih. Jangan dibatasi. Jangan. Baru tahap berikutnya kita pilih, kita prototype. Mana yang paling gampang. Jadi sebelum kita berangkat ataupun sebelum kita turun ke penerima manfaat,
kita bikin simulasi. Gitu. Kita bikin mainan. Bikin gambar-gambar, coret-coret, bikin pakai lilin. Saya biasa pakai lilin sama pakai papan tulis. Saya bikin tuh skenario. Ini kalau saya geser ke sini gimana? Ini kalau saya geser ke sini gimana? Nah, itu kelihatan jadinya. Setelah itu baru saya tes. Gini. Nah, ke anak-anak ataupun ke orang lain. Contoh misalkan, saya sering banget ngajar kegiatan pitching ya, pitching session ya buat para startup untuk mereka ngajak menceritakan ide startupnya ke siapa, tebak-tebak, sebelum dia ke investor. Ke siapa? Ke nenek-nenek di rumahnya masing-masing atau tetangga. Jadi mereka pitching idenya ke nenek-nenek. Nenek-nenek ngerti nggak masalah yang diselesaikan? Rata-rata pada susah teman-teman ya. Ngejelasin ide startup ke nenek-nenek. Yang ada nenek-neneknya kayak, apaan sih? Maksudnya apa? Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak kayak gini? Nah, kayak gitu teman-teman ya gitu. Jadi penting banget untuk kita melakukan namanya prototype, tes, supaya hasilnya ini kita bisa tahu nih kalau salah kita pakai cara yang kedua, pakai cara yang ketiga, pakai cara yang keempat gitu. Baru akhirnya kita sampai di proses kita berhasil menyelesaikan masalah. Seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, faktanya yang terjadi adalah gini. Ini teman-teman yang terjadi. Kucuk-kucuk ada masalah, solusinya adalah ngajar. Solusinya adalah training. Solusinya adalah bikin video pembelajaran, di-share, berharap mereka nonton gitu. Padahal kita nggak punya tuyul dan punya jin yang ngejagain mereka nonton, kita nggak punya. Nah, jadi kita perlu banget memahami masalahnya dan nentuin solusinya apa aja gitu. Dan kita melihat responnya. Setiap respon ini akan sangat mempengaruhi proses ke memperbesar masalah. Itu penting teman-teman ya. Atau menghancurkan dan memperburuk solusi yang ada. Itu yang bahaya teman-teman. Gitu ya. Jadi sering banget kita bikin suatu solusi, itu tuh memperbesar masalah, memperburuk solusi, dan akhirnya responnya semakin gak karuan. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini teman-teman. Proses teman-teman menentukan masalah kembali ke yang tadi. Design thinking. Gitu. Tapi teman-teman ketika memahami design thinking itu jangan menghafal. Jangan menghafal gini. Jangan menghafal empathize, define, ideate, prototype, test. Jangan teman-teman. Salah teman-teman. Bukan itu poinnya. Poin utama dari design thinking adalah ini teman-teman. Makanya saya nggak tulis nih design thinking. Pahami bahwa kerangka berpikir luas, berpikir mengkerucut, ketemu masalahnya, berpikir luas lagi, baru mengkerucutkan. Itu yang penting dari design thinking. Bukan tahapannya. Tahapannya hanya ngebantu kita supaya mempermudah kami para trainer menjelaskan. Gitu. Jadi kalau ditanya, design thinking apa? Design thinking empathize, define, ideate, prototype, test. Jangan teman-teman. Kalau teman-teman ngomong itu ke orang-orang yang ngerti, diketawain nanti. Jadi jangan. Jadi design thinking itu ada proses kita ngebangun solusi, ngebangun alternatif solusi dengan metode berpikir convergent dan divergent, di mana terdapat 5 tahapan. Tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Supaya apa? Kita menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Itu yang benar, gitu teman-teman. Nah, hingga akhirnya proses di sini akan ngaruh banget ke solusi. Karena ini teman-teman, ini penting ya teman-teman ya. Ini tolong saya mention banget ya ini. Coba saya kembali ke Miro biar lebih besar. Oke, ini teman-teman ya. Proses teman-teman melakukan prototipe dan tes ini akan menjadi sebuah value added, akan menjadi sebuah ide-ide dan solusi jangka panjang. Itu yang bisa menjadi solusi teman-teman. Jadi kan teman-teman nanti akan pulang ya dari sana ya, akan meninggalkan legacy. Nah, bagaimana teman-teman melakukan proses standarisasi kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Itu penting supaya jadi solusi jangka panjang seperti itu. Nah, di sini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Silakan. Oke, nggak ada ya. Kita akan lanjut. Nah, proses teman-teman tadi, coba teman-teman lihat di sini. Ada nggak yang bisa kasih penjelasan ke saya ketika saya kasih gambar ini tanpa saya jelaskan? Coba, monggo.
Ini salah satu proses belajar ya. Memberikan sebuah stimulus tanpa menjelaskan. Coba teman-teman ketika saya kasih gambar ini, coba teman-teman sebagai calon pengajar, jelaskan kepada saya, maksud dari gambar ini apa? Silakan, sebelum saya tunjuk, waduh, kalau saya tunjuk biasanya matiin kamera nanti. Saya mau tunjuk Mas Muhammad Riyandi. Oke, silakan. Mas, kira-kira dari gambar ini, artinya apa, Mas? Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya. Silakan Mas Muhammad Riyandi. Apakah ada di tempat? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, Mbak Hikmah mungkin? Silakan Mbak Hikmah. Ya, maaf Kak, saya belum terlalu ini. Tadi soalnya pas masuk agak telat. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ya. Ini penjelasan yang ini kok. Udah masuk kan tadi di sini? Udah masuk kan ya? Oh ya, nggak apa-apa. Coba aja, coba. Karena ini juga yang akan teman-teman hadapi ketika nanti ketemu anak-anak, orang tua ya gitu ya. Mbak, saya baru masuk Mbak. Gimana ya? Nah, ini real case nih. Silakan Mbak Hikmah. Nah, ini juga yang akan teman-teman hadapi. Peserta tidak merespon senyum-senyum doang. Nah, gimana teman-teman merespon? Itu juga perlu dihadapi. Gimana Mbak Hikmah? Mungkin gini ya. Oke, gimana Mbak? Berencana dulu kayak apa sih ini identifikasi masalah, plannya tuh mau apa aja gitu, terus habis itu aksi. Nah, dari aksi itu nantinya kita belajar. Dan hasil dari pembelajaran itu nantinya yang bakal menyesuaikan gitu. Nantinya kita tahu ini tuh sesuai apa enggak yang kita lakukan. Itu sih Kak. Oke, baik, terima kasih. Kalau salah ya. Oke, nggak perlu ragu, nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini adalah PPT terpenting teman-teman. Sangat penting, jadi saya mohon agak perhatikan. Kenapa? Karena yang penting itu bukan materi dari saya, bukan materi dari Kak Uga, ataupun materi para orang lain, bukan teman-teman. Tapi kerangka berpikir yang tidak pernah kita lihat dari orang-orang Jepang. Kita hanya mengkonsumsi konten-kontennya dia. Mengkonsumsi konten K-pop, konten Jepang, China, dan lainnya. Konten-konten orang timur. Tapi kita lupa menggunakan mindset-nya mereka. Mereka itu menggunakan mindset namanya PDSA, ataupun PDCA, ataupun apa, banyak banget mindset-nya. Kenapa mereka menggunakan itu? Karena ketika mereka menggunakan itu, maka mereka kreatif untuk menentukan solusi program ataupun solusi belajar. Sehingga di Jepang itu kurikulum pendidikannya bagus banget. Kenapa? Karena mereka selalu melakukan identifikasi kebutuhannya apa, membuat solusinya, kemudian mereka menguji cobakannya. Bener banget nih Kak Fatia Azhar, Kaizen, bener banget salah satunya itu. Mereka mengidentifikasi, mereka membuat itu di tahap plan. Contoh ya ini ya. Mereka melakukannya. Studi di sini bukan studi kita yang belajar ya utamanya, tapi kita mempelajari temuan-temuan di lapangan seperti apa, fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kemudian kita melakukan improvement. Nah, di sini improvement, pembaharuan, dan perbaikan. Sehingga kalau teman-teman merasa gagal sama kegiatannya, jangan langsung desperate. Jangan langsung upload konten di media sosial, saya gagal nih, jangan. Tapi teman-teman berefleksi dulu kenapa gagalnya. Kenapa? Karena cycle ini yang akan ngebantu teman-teman untuk menemukan solusi yang lain. Nah, hingga akhirnya muter-muter terus sampai puyeng, sampai pakai koyo banyak banget di kepala, sampai pakai minum kopi, boba banyak macam, sampai akhirnya teman-teman ketemu di titik ini nih, insight. Teman-teman buat standarisasi, teman-teman buat program yang bagus seperti apa, kemudian berpindah ke bikin program lain. Nah, di sini terus-terusan sampai punya lagi, baru berjalan ke seterusnya. Ini yang menjelaskan namanya learning by doing, teman-teman. Sering banget ya kita oke, kita learning by doing aja Mas Her, tapi gimana caranya? Ini teman-teman caranya. Bertambahnya waktu akan dipengaruhi dengan bertambah dampak. Kalau, kata kunci kalau, teman-teman melakukan ini sebagai proses pembuatan solusi pembelajaran. Tapi faktanya banyak trainer dan banyak pengajar itu lupa melakukan ininya nih, standarisasi. Akhirnya mereka kayak keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Dan selalu mengomentari alasannya adalah
muridnya yang nggak bagus, pesertanya nggak bagus. Jadi salah satu aturan penting yang selalu saya pegang adalah tidak pernah peserta yang salah. Itu penting. Tidak pernah peserta 19 orang atau 18 orang di grup ini itu yang salah ketika saya gagal menyampaikan. Yang salah adalah saya yang tidak bisa menyampaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya menggunakan berbagai media. Ada Google Slide, nanti ada Google Sheet, nanti ada Miro, ada Canvas gitu. Jadi saya mencoba berbagai sudut pandang karena kita nggak pernah kenalan, kita nggak pernah ketemu. Jadi saya tes nih semua media supaya memudahkan teman-teman. Gitu. Sesimpel kalau tadi ada yang nggak ngerti, saya akan pancing bertanya. Jadi saya mengajak teman-teman belajar lewat pertanyaan. Nah, itu juga tuh model gitu ya. Jadi ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman turun nanti akan ketemu sama banyak tantangan di sini. Yang bisa bertahan cuma teman-teman dan belajar dari kesalahannya masing-masing. Mukanya ceria ya anak-anak ini ya, meskipun ini skenario by foto ya, senyum, nyengir gitu semua segala macam ya. Anak-anak ini yang akan ditemui ketika nanti ya, gitu. Kebayang nggak di sini ada emak-emaknya yang juga senyum. Nah di sini nih emak-emaknya senyum nih. Nah, ada bapak-bapaknya juga senyum, berharap teman-teman datang dari kota, dari berbagai daerah untuk membahagiakan anak-anak mereka. Nah, supaya ketika anak-anak ini pulang ke rumah, mereka senang ya dapat pembelajaran. Tapi wajah-wajah ini akan menjadi devil nih. Wah, gini nih. Nah, akan menjadi nggak tahu nih siapa nih ya. Punya tanduk di kepalanya. Kenapa? Karena pulang dari sekolah, kok anak-anaknya makin aneh. Anak-anaknya komentar, ngeluh, nggak dapat apa-apa. Nah, wajah-wajah ini nih akan jadi kayak gini nih alisnya nih. Nah, nih berkerut ya gitu ya. Nah, kebayang ya teman-teman ya, gitu ya. Mereka semua. Ini baru contoh anak-anak. Kebayang nggak kalau teman-teman nanti ngajar ibu-ibu? Saya pernah yang ngajar ibu-ibu online. Semuanya teriak, nyalain voice. Wah, teriak semua. Bodoh amat di trendnya mau apa. Pokoknya saya kesel materi kayak gini segala macam. Wah, kebayang nggak apa yang terjadi kalau ketemuan online? Saya juga pernah tuh ngadapin ibu-ibu. Teriak aja dulu, yang penting saya mau didengerin deh. Gitu. Itu fakta di lapangan yang diketemukan. Nah, saya tugasnya adalah hari ini memberikan semacam senjata bertahan. Supaya teman-teman nggak fail di sana dan nggak stres ya. Karena kalau stres, hitungan hari minta pulang gitu ya. Sedangkan tiket lagi mahal, tes COVID lama gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah pembelajar itu peserta mempunyai keinginan untuk melaksanakan tugasnya? Kedua, apakah peserta itu mempunyai kesempatan? Atau ketiga, apakah peserta mempunyai kemampuan? Kalau ternyata yang pertama ini dia jawabannya enggak, nah teman-teman harus apa? Yang kedua jawabannya enggak, harus apa? Dan yang ketiga harusnya apa? Bukan semuanya adalah bikin program belajar. Bukan teman-teman. Orang anak-anak ini nggak punya sepatu kok, dan dia malas ke sekolah karena perjalanan ke sana banyak semut merah, semut rangrang. Masa iya teman-teman ajarin cara beli sepatu atau cara bikin sepatu? Kan enggak gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman berharapnya boleh semangatnya dijaga, tapi bagaimana mengolah semangat itu menjadi konten yang bermanfaat gitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan keinginan adalah dorongan seseorang untuk melaksanakan tugasnya dan bersifat subjektif gitu. Kesempatan adalah ketersediaan faktor di luar diri yang mempengaruhi orang itu untuk mengakses tugasnya ataupun belajar. Dan yang terakhir adalah kemampuan. Kapasitas untuk melaksanakan suatu pekerjaan ataupun pembelajaran. Mungkin teman-teman lewat sesi saya itu belajar pada yang ketiga. Ini teman-teman. Tapi pada sesi lainnya ya Kak Uga ya, mereka belajar tentang bagaimana ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini sangat related. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin intervensinya ada berkebun, memang mereka punya skill berkebun, nggak punya. Makanya teman-teman ajarin tentang teknik permakultur. Nah, atau teman-teman ajarkan tentang cara berkebun organik. Teman-teman dapat ilmu dari mana? Teman-teman nonton YouTube, kemudian teman-teman ajarkan pada mereka, gitu ya. Beda nih setiap aspek. Jadi kalau ternyata jawabannya adalah tidak, nah ini teman-teman ya. Jika yang pertama jawaban tidak, maka si peserta ataupun pembelajar itu punya masalah motivasi teman-teman. Maka yang teman-teman berikan adalah motivasi.
bukan PPT motivasi. Gitu ya. Jadi PPT motivasi adalah medianya, tapi yang perlu teman-teman berikan adalah motivasi. Sehingga pendekatannya bisa pendekatan individu, bisa pendekatannya kelompok, ngajar di depan kelas. Tapi kalau ternyata motivasi mereka belajarnya rendah, teman-teman bikinnya kegiatan ngajar di kelas, cocok atau enggak? Enggak, bisa jadi mereka perlu didekati secara personal di jam makan siang, ketika mereka di kelas mungkin teman-teman deketi gitu, atau ketika lagi rapat RT, teman-teman duduk di sebelah KUGA misalkan. Saya sebagai orang yang datang kucuk-kucuk, kan nggak semua program harus depan kelas. Ya udah, saya ikut arisan RT. Kucuk-kucuk, saya datang bawa sesajen, maaf apa ya? Apapun lah itu, bekal-bekal ya, ransum. Ya udah, saya bawakan aja makanan. Sesimpel makanannya apa kira-kira? Martabak. Kenapa? Karena orang kalau udah ngeliat martabak itu kalap. Rebutan semua gitu. Saya bawa, saya taruh, tapi saya duduk di sebelah KUGA. Yang menurut saya, kalau saya dekat di KUGA, maka KUGA akan ngebantu saya deketin anak-anak. Nah, kenapa? Karena KUGA adalah salah satu fasilitator di sana yang motivasi rendah buat ngebantu anak-anak belajar. Maka pendekatan motivasi gitu. Kita PDKT gitu. Jadi trik PDKT selama teman-teman di rumah masing-masing jangan lupa dipakai buat di sana. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mayoritas perempuan, ada trik PDKT para cowok kirimin kata-kata quote motivasi, itu dipakai. Itu ada pembelajaran. Jadi jangan dipisahkan antara pengalaman keseharian dengan belajar. Teman-teman disuka dikirimin lagunya ini. Lagunya apa tadi? MS ya? Atau siapa sih Kak yang tadi di awal? Lupa tuh. MS ya bener Kak. Judulnya apa Kak? Lupa deh. Ya judulnya apa? Let me check. Lagunya cukup bagus tuh untuk ngebangun harapan. Teman-teman puter. Dan ajak adik-adiknya ataupun orang tua sebelum kita memulai kegiatan. Yuk kita sama-sama dengerin lirik ini dan kita bayangin. Apa yang akan kita lakukan ketika kita denger lirik ini. Yuk semua tutup mata, kita bergerak. Gitu ya. Gitu. Itu kan juga hal belajar ya. Gitu. Yuk sama-sama kita mulai kegiatan hari ini. Kita belajar sama-sama untuk memotivasi juga gitu ya. Jadi memotivasi itu banyak cara. Gitu. Yang kedua adalah kita mengajak si pembelajar itu untuk memahami sarana dan prasarana yang dibutuhkan karena dia tidak punya nggak punya kesempatan, nggak punya faktor di luar diri. Teman-teman menyediakan gitu. Kalaupun nggak ada, teman-teman mengkomunikasikan kepada penyedia gitu ya, ataupun orang tua gitu, ataupun warga desa gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia nggak punya kemampuan, disitulah tugas teman-teman semua. Tugasnya apa? Membuat desain pembelajaran di sini nih. Nah, di sini. Tapi bagaimana membuat desain pembelajaran yang tepat? Nah, prosesnya adalah teman-teman jangan syok ya teman-teman ya, gitu. Jangan syok gini. Saya susah ngasih tahu faktanya gini. Jadi gini, banyak guru di Indonesia dan banyak dosen tidak tahu bahwa membuat pembelajaran efektif itu dipengaruhi sama 3 faktor ini. Ini ada alasan kenapa teman-teman lebih suka learning dibandingkan education. Nah, ini jawabannya. Gitu. Karena kami di dunia learning, kami itu melihat aspek 3 ini. Kalau teman-teman ikut acara ini, bukan masalahnya ada keterampilan, tapi masalah motivasi supaya survive di sana, saya nggak akan ngasih training. Saya akan kasih seminar motivasi, bakar, jalan-jalan, apa segala macam gitu. Tapi faktanya teman-teman perlu memahami bahwa membangun sebuah desain pembelajaran butuh 3 hal. Perhatikan aspek kognitifnya, cara berpikir. Perhatikan perasaannya, dan perhatikan proses psikomotornya. Gitu. Nah, karena waktu kita terbatas, maka saya tidak akan terlalu fokus pada bagian ini. Saya nggak akan fokus. Ini enggak. Gitu ya. Ini akan saya tutup. Nah, kita akan fokus pada bagian yang fundamental, sangat-sangat fundamental, yaitu kognitif. Gitu. Kenapa? Kalau teman-teman sudah berhasil ini, teman-teman baca teorinya, teman-teman bisa melakukan yang ini. Gitu ya. Jadi kita fokus pada yang ini. Nah, di sini, oke, bener banget Kak Betsy. Di sini ada taksonomi belum. Oke, bener banget gitu. Kak Betsy pernah lihat yang gambar
segitiga yang kedua Kak, sama yang ketiga pernah lihat Kak? Betsy pernah lihat yang kedua, afektif sama psikomotor? Tes Kak Betsy. Betsy ini background-nya pendidikan sejarah, Kak. Oke, pas banget. Oke, mungkin boleh ngobrol sebentar ya Kak Betsy. Bisa di-unmute Kak? Oke. Oh, pas banget di Kak Betsy. Mau nanya dong Kak, kira-kira kalau yang di kedua dan ketiga tantangannya apa sih Kak ketika Kakak dulu punya pengalaman itu Kak? Belum pernah ngajar sih Kak, belum pernah Oke. ada pengalaman ngajar. Cuman Oke, belum pernah ngajar. dapat mata Oke. Ada mata kuliah yang bahas afektif dan psikomotor ya Kak? ada, tapi kayak cuman teorinya aja gitu Kak. Oh, oke. Baik Kak Betsy, oke. Nah ini saya izin menambahkan ya, kebetulan kampus saya juga tidak mengajarkan. Menarik ya gitu. Jadi saya ngajarin teman-teman, tapi kampus saya juga nggak mengajarkan dulu. Gitu. Kenapa? Karena semua orang itu terpapar sama gambar yang ini nih. Taksonomi belum ada yang ini. Bener nggak Kak Betsy? Gitu. Karena di kampus saya juga gitu. Kebanyakan yang ini ya Kak, bener ya Kak? Yang ini ya? Kebanyakan fokusnya Ya, betul. Di kampus saya juga yang gitu. afektif. Bener, saya juga gitu. Jadi banyak orang juga saya tanya, ini bener banget, yang ini nggak pernah kelihatan. Tapi ternyata mendesain sebuah pembelajaran yang full, memperhatikan 3 ini. Itu yang ngebuat kenapa edukasi suka menyebalkan dan orang nggak suka. Tapi learning orang lebih suka gitu. Karena program learning itu dibuat sama orang-orang praktisi. Kemudian ditiru dan dimodifikasi sama orang-orang pengikutnya. Sama trainer, sama motivator gitu. Sedangkan orang learning itu ngebuatnya fundamental banget. Ada aspek perasaan, kognitif, dan psikomotor. Kayak gitu. Nah, contoh kayak gini teman-teman. Kalau kita masuk ke bagian yang kognitif, itu tuh dibagi menjadi 6 tahapan. Di mana tahapan ini berurutan. Nah, langsung pasti teman-teman di sini pusing ya. Teman-teman ya seperti Mbak Agustina yang megang kepala. Saya nggak tahu ini pusing atau karena ngelihat Excel. Nggak apa-apa Mbak Agustina gitu. Tapi yang mau saya ajarkan di sini adalah bukan teman-teman menghafal. Bukan. Karena saya juga nggak hafal. Bukan itu teman-teman ya gitu. Jadi yang mau saya ingatkan di sini gini. Seseorang pembelajar tidak akan bisa membuat sesuatu dan menggunakan sesuatu kalau dia nggak tahu caranya. Nah, oleh karena itu orang itu biasa perlu memahami dan mengingat. Nah, di sini untuk dia akhirnya bisa menerapkan, untuk dia akhirnya bisa menganalisa, untuk dia akhirnya bisa menilai, bahkan membuat sebuah inovasi. Jadi kalau teman-teman berharap warga desa ataupun para peserta bisa hidup bersih, terus teman-teman bawain materi. Seminggu kemudian teman-teman ukur, kira-kira mereka udah berhasil atau belum? Jawabannya pasti belum. Nah, kenapa? Karena teman-teman langsung fokus ke sini nih. Padahal ternyata mereka itu nggak ngerti cara mengolah sampah gimana, cara hidup bersih gimana. Jadi penting banget nih untuk teman-teman tahu kayak gini. Nah, saya mau contoh coba Kak Agustina boleh kita ngobrol Kak? Oke, boleh ngobrol sejenak Kak? Oke. Kak Agustina punya adik atau punya kakak? Punya adik. Punya adik. Adiknya kelas berapa atau sudah kuliah Kak? Kuliah baru tahun ini 2021. Oke. Biasanya yang bikin paling greget sama adik apa Kak? Yang suka bikin greget, ngomel, kesel gitu. Apa Kak? Satu hal. Biasanya kalau misalkan minta ajarin itu lama loadingnya. Oke, dia lama loadingnya, lama menyerap informasi kakak ajarkan ya Kak. Gitu. Oke, nah kita bikin contoh satu simulasi pembelajaran dari kasusnya Kak Agustina. Contoh misalkan gini, materi pembelajaran yang sering kakak ajarin apa Kak? Biasanya tanya tugas sih Kak, dan itu Oke, tugas juga apa Kak? Tugas waktu dulu dia SMA itu nanya tentang bahasa Indonesia gitu. Oke, pas tentang banget bahasa cara Indonesia. nulis. Oke, baik, bahasa Indonesia tentang cara nulis ya. Oke, kita kasih contoh misalkan, teman-teman mau bikin program, tujuan programnya adalah peserta di sana, kita dalam konteks adiknya Kakak Agustina ya, ada peserta bisa menggunakan atau menyusun
menyusun kata dan kalimat untuk membuat sebuah paragraf. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk membuat paragraf. Yang benar yang satu atau yang kedua? Yang pertama adalah peserta bisa menggunakan dan menyusun kata-kata dan kalimat sehingga bisa membuat paragraf yang baik. Yang kedua adalah peserta bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk menyusun paragraf. Kedua. Yang pertama. Oke, menarik ya. Ada yang jawab yang kedua. Yang jawab kedua kenapa kira-kira? Oke, ada yang jawab pertama dan ada yang jawab yang kedua nih. Oke, yang jawab pertama kenapa Kak Agustina? Karena tadi permasalahannya dia nggak bisa nulis. Terus kita kasih pemahaman atau materi tentang bagaimana cara menulis sehingga nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Namun faktanya kita para trainer, para guru, para pengajar, kita suka bikin tujuan pembelajaran itu general. Peserta mampu meningkatkan keterampilan menulis. Kesalahan penggunaan kata, teman-teman ya, kesalahan penggunaan kata kita sebagai pengajar, itu salah menentukan metode dan konten. Nah, udah deh, kita keluar aja dari ruangan ini nih, langsung kita close nih acaranya nih gitu ya. Jadi, ini sangat saya mention banget gitu. Kita salah menggunakan kata di sini, itu, contoh misalkan ya, saya menggunakan kata ini, kemudian selanjutnya Kak Uga yang melanjutkan sesi saya. Akhirnya Kak Uga jadi bingung. Maksudnya meningkatkan keterampilan apa nih? Kak Uga bikin materi A, bikin materi B. Pada maksud saya adalah C. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Tapi kalau saya bilang adalah, Kak Uga, saya minta dong tolong ini peserta mampu menggambarkan atau menghafal kata bahasa Indonesia yang paling sering digunakan misalkan. Mudah nggak buat Kak Uga bikin konten menurut teman-teman? Mudah, karena Kak Uga udah kebayang. Oh, maksudnya adalah sampai ke level menggambar. Tapi kalau teman-teman hanya menuliskan peserta mampu memahami, ini adalah fakta buruk dan jahat yang banyak terjadi di kita di dunia trainer, training dan lainnya. Kita itu sibuknya adalah menuliskan bagian atasnya aja nih. Jadi kita nih nulis ini aja nih. Peserta memahami, terus saja peserta memahami. Pantesan kontennya nggak pernah seru, pantesan kontennya nggak pernah nyampe. Itu fakta yang terjadi. Nah, ternyata setelah kita sesi hari ini, teman-teman tahu ya, ada banyak. Jadi kalau teman-teman mau bikin program nanti ke warga desa, ke SD gitu ya, teman-teman bilang peserta mampu memahami gitu. Terus aja sampai kayak gitu. Pas bikin konten, teman-teman bingung memahami apa ya Mas Her gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman di sini yang sekolah mengajar atau sekolah pendidikan, teman-teman suka bikin RPP ya, rencana pengembangan satuan kurikulum atau pengajaran deh, kalau nggak salah. Itu sampai sedetail ini. Gitu. Jadi jangan menuliskan bagian atasnya. Gitu ya. Nah, tenang teman-teman. Boleh ngintip kok nanti pas bikin ya gitu. Saran saya adalah teman-teman cukup lama di proses ini. Kenapa? Karena ini penting. Karena gini teman-teman, biasanya kalau kita bikin konten nggak pakai kayak gini, kita suka ngeluh sendiri. Aduh Kak, konten saya kok nggak nyampe ya? Aduh Kak, konten saya kok aneh ya? Bener, karena kita salah bikin materi. Gitu. Nih, teman-teman, ketika saya diminta bawain sesi ini, itu saya bedah dulu nih. Gitu. Ini saya bedah. Dan saya bold setiap permintaan yang ada. Baru saya turunin ke konten. Nah, itu teman-teman. Jadi, dalam waktu 2 jam, saya bisa quick. Mana aja yang mau saya sampaikan. Gitu, karena waktu terbatas. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Kira-kira. Monggo silakan. Biasa kalau habis ikut sesi saya tuh peserta suka garuk-garuk, suka stres gitu. Kayak, waduh kok saya sudah belajar bertahun-tahun, yang materi hari ini kenapa begini ya gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya nih gitu. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, nggak ada ya. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, jadi ya Kak Uga mau nanya mungkin? Enggak, aku mau trigger anak-anak. Ayo tanya-tanya. Oke. Tim learning, Agustina, Hikmah. Fasilitator juga boleh loh. Tim Fasil, ada Betsy.
Oke, monggo nggak apa-apa nanti kalau mau nanya di akhir ya, biasanya masih ngebul nih gitu. Nah, Sip. bagaimana cara menuliskan tujuan yang berdampak ya gitu pada metode dan konten adalah ini sederhana teman-teman. Satu, tentukan performanya, kondisinya dan kriterianya. Performa dari sini, kondisinya apa? Peserta mampu menyusun satu paragraf. Peserta mampu membuat arus kas pembukuan. Itu. Jadi sering ya kalau kita lihat training-training financial literacy, contoh misalkan ya. Peserta mampu memiliki kapasitas pengetahuan keuangan yang baik. Ya buset, yang diajar ibu-ibu. Pantesan suka bingung, yang diajar aki-aki, kakek-kakek, tapi duitnya MM-an. Ya susah dong diajarinnya. Jadi penting kita buat kayak gini teman-teman. Topiknya adalah literasi finansial. Nah, maka ketika kita buat tujuannya adalah peserta mampu menentukan skala prioritas dalam menambahkan jumlah uang di tabungannya gitu. Di sini ada aspek performanya, kondisinya apa, dan kriterianya apa. Nah, ketika mendekati masa pensiun. Nah, jadi clear ya teman-teman. Apakah urutannya harus sama terus? Untuk proses belajar awal nggak harus sama. Boleh deh ngacak dulu nggak apa-apa. Boleh deh cuma kurang satu. Tapi yang penting ada performanya jelas. Jadi boleh nih teman-teman, karena teman-teman baru pertama kali belajar, bagian ini nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada. Gitu. Tapi teman-teman tahu bahwa ini nggak ada, bukan karena Kak Heri izinkan, bukan. Karena ini ada proses belajar. Saya pernah terlibat di sistem kartu prakerja ya gitu, buat mengevaluasi konten-konten prakerja dari berbagai platform. Jadi saya iseng, saya bukain semua platform prakerja, saya downloadin konten-kontennya, kemudian saya lihat tujuan pembelajarannya, dan saya lihat apakah tujuan pembelajarannya turun ke materi yang tepat. Jawabannya enggak. Wah, itu dia teman-teman ya gitu. Jadi program pekerja bagus gitu ya, bagus banget gitu, dan niatnya bagus gitu. Tapi ternyata yang buat programnya, pas saya lihat downloadin konten-kontennya, kok tujuannya apa, materinya apa, gitu. Itu berbahaya. Sedangkan kita udah purchase secara uang, kita sudah meluangkan waktu gitu. Jadi penting banget buat kita sama-sama bertumbuh. Tapi akhirnya sekarang karena prakerja terus dievaluasi, di PDSA kan, berubah gitu ya. Tapi apakah di fase awal itu salah? Enggak teman-teman. Karena program ini baru, niat pemerintah juga udah baik, sudah ada kolaborasi dengan para pemberi konten, memang semua ada proses gitu. Tapi lihat perkembangannya, jadi rapi. Itu juga yang mau saya ajak teman-teman. Nggak apa-apa di awal teman-teman cuma bisa bikin performa yang bagus. Yang ini susah mas, nggak apa-apa. Tapi terus lakukan, gitu, supaya terjadi pembaharuan konten, gitu. Nah, kenapa teman-teman gitu? Karena metode belajar itu tidak pernah namanya satu arah. Contoh, di sini ada gambar anak ya teman-teman. Bisa tebak nggak kenapa saya nemuin foto ini dan kegiatan apa yang sedang dilakukan anak ini? Ada yang tahu? Coba dilihat anak ini lagi ngapain? Apa yang dilakukan anak ini? Coba saya lihat kolom chat, ada yang jawab. Lagi ngeliatin ikan. Hah, ikan. Bikinnya kebalik. Oke. Menanam. Oke, bener banget. Kayaknya lagi ngeliatin ikan, Kak. Waduh, ini bukan ikan ya. Ini tanah ya. Bener banget gitu. Jadi dia sedang nanam benih kacang. Nah, kacang tanah. Di sebelahnya adalah hasil yang didapatkan setelah 3 bulan. Sampai 6 bulan lebih gitu. Nah, kenapa saya munculkan gambar ini? Karena ternyata anak ini tuh nggak punya teman. Karena di kompleks saya, anak-anaknya dikit. Dan anak ini punya semacam tanda-tanda psikologis. Dia cukup hiperaktif ya anaknya ya. Jadi dia cukup nggak punya fokus yang baik. Jadi sering bertanya loncat-loncat. Nah, yang saya lakukan apa? Apakah saya harus ngajarin ibunya dan ngajarin anaknya? Enggak. Ya udah, saya ajarkan adalah nanam. Selama seminggu dia nyirimin tanamannya, dia menaburnya sendiri segala macam, dan dia mendapatkan hasilnya. Dia makan gitu. Tujuan adalah mengajarkan dia untuk fokus. Tapi metode menanam, benar nggak? Salah satunya gitu.
Tapi ketika saya memilih jenis tanamannya, kebayang nggak teman-teman kalau saya memilih tanamannya adalah pohon kelapa, tepat nggak? Atau saya memilihnya cabai, tomat, tepat nggak? Belum tentu tepat. Karena apa? Karena pemilihan kacang itu sudah saya tentukan. Kenapa? Karena kacang itu numbuhnya cepat banget. Dalam waktu 3 hari sudah ada tunasnya. Sehingga itu bisa menjadi reward bagi anak-anak. Wih udah numbuh, foto dong. Wih udah numbuh, tepuk tangan gitu. Jadi adanya reward. Sedangkan kalau nanamnya cabai, tomat, bahkan kelapa, teman-teman, itu butuh berbulan-bulan ya untuk melihat hasilnya. Yang ada ini anak kabur, nggak mau dia nanam lagi. Sedangkan kacang tanah itu tuh numbuhnya berantakan banget. Pohonnya aja kayak gini nih, pohonnya berantakan banget gitu. Gitu. Atau yang kedua, saya beli pohon. Ini harganya 100.000 ya teman-teman ya, ditipu sama tukang pohon ya gitu. Karena saya nggak ngerti pertama kali nanam pohon. Pohonnya sekecil gini. Sekarang pohonnya udah segede gini. Sudah sekitar 1 tahun. Nah, berbeda nggak teman-teman pohonnya? Berbeda. Tapi tujuan dari pohon ini ada yang tahu nggak saya ngapain? Nah, pasti nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang nggak bakal kegambar di gambar. Tujuannya adalah saya punya konflik dengan orang tua. Bahwa saya tidak suka berbincang dengan orang tua. Tapi karena pandemi, mau nggak mau saya di rumah berdua terus. Apa yang saya lakukan? Masa iya berantem terus? Nah, sebagai seorang learning dan orang psikologi, saya harus membuat desain pembelajaran di rumah. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya munculkan kegiatan menanam. Hingga akhirnya orang tua saya secara nggak sadar, dia ngambil alih kegiatan menyiram setiap sore. Kemudian lama-lama saya lepas, jadi saya nggak pernah nyiram lagi. Tapi apakah saya suka menanam? Enggak sama sekali. Menanam adalah metode untuk saya berdinamika, bahwa ketika orang tua saya nyiram tanaman, itu pakai gayung. Kebayangnya pakai gayung ya. Tapi tanaman bibit cabai pakai gayung, anjur nggak? Anjur. Apakah ada proses refleksi di orang tua saya? Enggak. Dia nggak merasa itu salah. Tugas saya adalah menyadarkan dia, ini salah. Gitu. Jadi akhirnya saya pindahkan dia untuk merawat bagian depan tanaman yang sudah ada pohonnya nih kayak gini nih. Gitu. Jadi kalau dia siram terus dengan gayung, itu aman. Sedangkan bagian kecambah, saya merawat. Gitu. Tapi apakah dia tetap melakukan ini dengan baik? Enggak, tetap aja kecambah saya disiram dengan gayung ya. Jadi orang tua itu susah dikasih tahu. Satu, kenapa ngeyel? Kedua, kenapa? Karena ada beban psikologis lainnya. Pokoknya saya siram aja. Ego pribadi. Akhirnya saya lakukan apa? Saya mengalah. Semua tanaman kecambah saya ganti dengan tanaman yang sudah bertumbuh. Tapi tercapai nggak proses saya komunikasi 2 arah? Tercapai. Karena tujuan awal saya adalah komunikasi. Nah, itu teman-teman ya. Gitu ya. Jadi banyak metode gitu. Nah, ini. Karena tujuannya adalah satu, komunikasi, dan buat saya pribadi ngelatih kesabaran. Gitu. Atau yang kedua, ada yang tahu nggak? Ternyata kegiatan decluttering, kegiatan ini nih, ini melatih kita untuk mindful. Jadi teman-teman daripada ikut seminar mindful, sering banget ya saya ditanya, Kak Heri, ada nggak seminar mindful gitu? Saya pengen ikut dong gitu. Cuma teman-teman ikut seminar mindful berkali-kali. Kalau teman-teman fokusnya adalah melakukannya di dalam kamar yang sepi. Saya punya teman ya, dia bilang, Her, selama pandemi saya mindful banget. Terus saya tanya, mindful gimana? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah, iya Her, enak Her di kamar, sepi. Saya dengerin podcast, saya dengerin YouTube. Saya geplak kepalanya. Woi, bukan begitu dong. Namanya mindful itu bukan di tempat yang sepi. Kalau mindful di tempat yang sepi, itu wajar. Mindful itu di tengah kereta, naik motor mindful, makan mindful, itu mindful. Jadi kalau mindful di tengah kamar mandi, Kak Her, saya mindful banget kalau di kamar mandi. Ya iya sepi sih gitu. Tapi kalau teman-teman jawabnya adalah, Kak, saya mindful banget ketika saya melakukan aktivitas nyuci. Itu benar. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa fokus, bisa tenang di situasi yang memberikan stimulus banyak. Gitu. Itu baru mindful. Kenapa? Karena teman-teman bisa memilih stimulus mana yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Ternyata lewat aktivitas decluttering dan kerja bakti, kebayang ya, kegiatan kerja bakti yang rutin, itu bisa meningkatkan kesehatan mental warga desa. Tapi warga desa hanya melihat ini sebagai tanggung jawab. Kerja bakti. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi jangan salah, kerja bakti bisa melatih kerjasama, kolaborasi,
ataupun proses berpikir kreatif. Banyak banget caranya itu. Gitu. Jadi teman-teman intinya ada gini. Ini rangkumannya dari contoh saya. Silakan di screenshot ataupun nanti materi bisa diambil ya. Adalah kegiatan ngajar di kelas, kegiatan terstruktur, kegiatan online gini, itu tuh dampaknya hanya 10%. Video, podcast itu hanya 10%. Teman-teman kasih bacaan itu hanya 10%. Kalau teman-teman membuat kegiatan pembelajaran yang dua arah, misalkan Kak Uga nyuruh saya diskusi sama Kak Agustina, sama Kak Risya, itu dampaknya 20%. Tapi dampak paling besar adalah dampak yang kalau teman-teman bisa membuat sebuah proyek, ngebuat sebuah experience, membuat sebuah problem solving. Tapi pendidikan tidak mengajarkan kita untuk yang di sini. Bahkan kampus saya tidak mengajarkan saya untuk bikin pembelajaran yang ini. Kampus saya juga mengajarkan untuk yang ini aja nih gitu. Kebayang nggak teman-teman nih? Jadi faktanya di lapangan mereka butuhnya experience, tapi kami di kuliah dan di dunia training diajarkan untuk yang ini. Cara membuat training, cara membuat workshop, cara membuat seminar, cara membuat podcast gitu. Padahal orang-orang itu butuhnya experience. Nah, disinilah kreativitas teman-teman. Dan disitulah tantangan teman-teman Indonesia mengajar waktu itu untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di desanya masing-masing untuk mengajar. Sesimpel menggunakan ini. Ini saya diceritain ya sama salah satu pengajar. Jadi dia mau ngajarin tentang fotosintesis tanaman. Kira-kira kalau ngajar yang nggak pakai materi, ngajarnya yang bagus gimana? Ada yang bisa kreatif nggak di sini? Gitu. Di sini ada yang di sini adakah yang bisa ngasih saya contoh bagaimana mengajarkan fotosintesis dengan cara yang menarik? Kak, waktu itu aku waktu SD pernah belajar fotosintesis langsung praktek pakai semacam kayak kaca pembesar gitu, Kak. Oke, kamu nanti pas ke daerah masing-masing ada kaca pembesar nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, bisa pakai apa kok gitu? Oke, so saya jawabnya nggak apa-apa, karena itu juga yang peserta lain juga kayak gitu. Saya digituin juga, saya juga bingung jawabannya ya. Nah, jawabannya ada gini. Saya ambil tanaman, ini cerita orang ya, bukan saya yang ngakuin ya. Saya ambil tanaman, saya ambil daun, saya potong gitu. Saya bawa ke depan kelas, kemudian saya bilang ke dia, hari ini kita akan belajar fotosintesis sama tanaman tomat. Dia gini, halo tomat. Nah, jadi dia memperagakan. Ini adalah orang yang bisa berbicara. Nah, saya bilang kepada peserta, adik-adik semua di sini nggak ngerti bahasa tanaman, cuma saya yang ngerti. Maka saya akan menjadi translator. Halo tomat. Oh, halo Kak Heri. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, ada yang mau tanya nggak sama tomat? Gitu. Nah, ketika saya udah tahu jawaban dari pertanyaan mereka, saya akan tanyakan dulu ke mereka. Tomat, bagaimana sih cara kamu fotosintesis? Kemudian saya gerak-gerakin. Udah, saya jawab ke anak-anak. Adik-adik, ternyata cara di fotosintesis adalah pakai daunnya di siang hari. Nah, itu teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu mencari tahu metode yang tepat. Kenapa? Karena nggak semua metode cocok untuk di setiap masalah yang ada. Gitu. Ya intinya saya nggak akan menjelaskan karena waktu juga udah mau habis. Cuman teman-teman tahu lah konsepnya bahwa jangan terjebak sama training. Itu poinnya. Nah, selanjutnya adalah terakhir ketika pembelajaran sudah berjalan, tugas teman-teman adalah bagaimana mendorong mereka untuk bisa menampilkan hasil pembelajarannya. Satu, apakah mereka membuat sebuah karya, itu satu, pertama, buat barang gitu, ataupun membuat sebuah laporan gitu. Kedua adalah kita minta mereka sharing kepada orang lain, satu arah, atau mereka kita libatkan dalam sebuah project. Contohnya kayak gini. Nah, ini. Gitu. Buat project ya gitu. Ini ada 3 cara ini nih. Gitu. Untuk apa? Untuk teman-teman tahu kalau kegiatannya gagal, maka kegiatan teman-teman tidak berhasil. Itu teman-teman, gitu ya. Jadi ada 3 cara ini. Nah, kemudian adalah kita juga perlu fokus menyediakan sumber daya yang ada. Kita gunakan. Pakai tanah kayak, kita pakai pasir, pakai apa, kita bikin di sana. Atau kita mencari fasilitas yang kita beli. Kayak tadi, kita butuh kaca pembesar. Atau yang terakhir adalah kita menjelaskan kepada peserta bahwa
kita nggak punya alatnya, tapi kita bisa meminta mereka kreatif mencari. Gitu. Jadi ketika nggak ada sumber dayanya, teman-teman jangan diem aja. Kenapa? Karena itu akan kembali ke pertanyaan saya yang di atas ini nih. Mana ya? Nah, ini nih. Udah diajarin, ternyata dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang ada. Nah, percuma nggak jalan gitu. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi penting banget buat teman-teman menyediakan sumber dayanya, gitu. Nah, kalau saya rangkum adalah seperti ini. Nah, ini saya balikan ke tujuannya, saya kopas, saya pindahkan ke sini. Nah, proses teman-teman tadi dalam waktu sekitar 1,5 jam, itu teman-teman belajar 6 hal ini sebenarnya. Teman-teman define bagaimana menentukan masalah apa yang mau difokuskan. Teman-teman desain pembelajarannya. Kemudian teman-teman deliver, caranya bebas, mau ngajar, mau lewat podcast, mau lewat apa. Tapi jangan lupa, teman-teman juga perlu bisa memastikan mereka membagikan pengalaman mereka. Mendrive, bagaimana menciptakan learning transfernya. Kemudian adalah menyediakan sumber pendukungnya, dan yang terakhir adalah teman-teman mengevaluasi. Nah, biasanya bagian ini ternyata nggak ada teman-teman. Nah, jadi biasanya kita itu fokusnya pada yang ini, kemudian langsung yang ini. Kenapa? Karena biasanya kita, kalau di bagian deliver, kita gabungin PPT yang pernah kita dapat di kuliah, gabungin PPT yang pernah dapat di training, kita gabungin semua. Terus kita kasih ke peserta kita selanjutnya. Pantesan aja peserta nggak ngerti, karena kita cuma ngegabungin PPT. Gitu. Itu yang ngebuat kalau teman-teman suka ikut training atau suka ikut kelas dosen ya, suka ikut ya, teman-teman ngerasa, kok materinya aneh. Nah, sekarang terjawab nggak kira-kira kenapa aneh jawabannya? Karena ini. Gitu. Bisa jadi materinya itu gabungan dari banyak hal. Jadi tidak terstruktur. Nah, jadi tugas teman-teman adalah coba bisa lakukan ini secara bertahap nih. Tentukan masalahnya, desain, deliver, drive, deploy, dan dokumen. Tapi ketika orang saya jelasin ini, pertanyaan selalu sama. Ada kayak gini. Kak, berarti kita harus nyampe sana kita define-nya sebulan dong, Kak. Ya jangan atuh, Bambang. Bisa kayak gitu ya. Saya suka dibercandain kayak gitu ya. Kenapa? Karena sama define bukan berarti teman-teman tidak boleh mengajar, tidak boleh menguji coba. Boleh melakukannya juga. Jadi melakukannya paralel. Jadi jangan sampai teman-teman terbatas melakukannya ini dulu, baru ini, terus ini, terus ini, terus ini, baru ini. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika teman-teman melakukan proses evaluasi, itu teman-teman juga bisa sedang mendesain, sedang mengajar gitu. Bisa kayak gitu. Sehingga ini semua tercapai dengan baik. Nah, ini teman-teman gitu. Gitu ya. Kebayang nggak teman-teman kalau dari tadi ya saya ngejelasin slide-nya itu hanya next PPT. Berbeda nggak dengan saya coret-coret? Nah, sesimpel metode saya niat, saya udah saya bikin nih. Kemarin saya sempat ngobrol sama Kak Uga. Peserta kayak gimana? Saya ini cari tahu. Tapi ternyata pas saya ngedeliver cuma pakai PPT. Next. Berbeda nggak dengan kayak gini? Berbeda. Jadi saya udah niat di sini, ternyata proses deliver saya fatal. Ya udah, amsyong. Peserta yang ada di sini yang ada udah ngilang aja gitu. Nah, tapi karena kebutuhan saya tidak perlu sampai proses ini, maka saya nggak melakukannya gitu. Kenapa? Karena cuma 2 jam gitu. Jadi teman-teman juga perlu lihat masalah yang mau diintervensi, apakah harus semuanya dilakukan atau enggak. Itu juga penting. Gitu ya. Jadi bukan berarti ini semua harus dilakukan, teman-teman juga lihat situasinya gitu. Karena saya cuma 2 jam, otomatis yang saya lakukan adalah saya menentukan siapa penerima manfaat, saya bikin desain belajarnya, kemudian saya deliver. Tapi apakah saya melakukan drive dan deploy? Mungkin saya melakukan. Nah, kenapa saya melakukannya? Karena apa? Karena saya sudah desain kayak gini sebagai lembar kerja untuk teman-teman gunakan. Tapi apakah akan saya bahas detail? Enggak. Tapi saya biarkan teman-teman mencoba. Nah, itu jawabannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu learning canvas
yang sebenarnya bentuknya nggak kayak gini aslinya, bentuknya lebih rumit. Tapi teman-teman, masa iya baru belajar pertama saya kasih yang rumit? Nah, tugas saya adalah mengkerucutkan. Jadi tugas teman-teman nanti, ini akan saya share kanvasnya adalah, coba teman-teman tentukan masalahnya, objektif belajarnya apa, hasil yang diharapkan, metode, temuan lapangan, dan tindak lanjut. Teman-teman coba aja bikin untuk orang di rumah. Orang di rumah. Jadi teman-teman tentukan masalahnya apa nih. Gitu. Misalnya contoh masalahnya ini ada satu ya kayak gini ya. Ini di merge saja, kemudian objektif belajar bisa aja banyak gini. Gitu. Jadi jangan sampai satu masalah satu tujuan. Capek teman-teman, capek gitu ya. Karena apa? Karena masalahnya itu gede banget gitu. Ya udah di merge saja kayak gini. Objektif belajarnya apa? Hasil yang diharapkan apa? Metodenya apa? Metodenya adalah contoh misalkan adalah kita bikin podcast, bukan bikin podcast, kita bikin video. Kemudian saya minta teman saya nonton gitu misalkan. Untuk dia tahu tentang literasi keuangan. Tapi videonya kalau saya bikin susah, saya cari aja di internet dari misalkan dari Finansialku. Nah, selesai deh saya kirimin. Gitu. Jadi teman-teman ya, saya sering banget ya, saya tahu nih orang-orang di lingkaran saya itu mana saja yang double, mana saja yang tengil, mana saja yang suka aneh-aneh. Jadi saya lakukan adalah bukan saya ngajarin dia. Ketika saya nemu IG story yang bagus atau nemu video yang bagus, itu saya kirim lewat IG story. Jadi sebenarnya proses kita mengirimkan IG story ke orang, itu tuh bisa menjadi desain pembelajaran. Bukan hanya sekedar gibah, bukan hanya sekedar gosip, tapi bisa jadi desain pembelajaran. Jadi saya tahu nih orang-orang yang kemampuan komunikasi rendah nih, saya kirimin aja konten-konten IG. Jadi pembelajaran. Karena saya tahu tujuannya apa. Gitu. Saya tahu bahwa di kondisi pandemi, banyak orang-orang itu mencari pendanaan. Banyak orang-orang mencari kesempatan. Akhirnya yang saya lakukan adalah, saya mendedikasikan satu highlight saya di Instagram, saya buka ya. Untuk saya selalu konsisten nge-share tentang lomba-lomba dan program inkubasi. Kenapa? Karena saya melatih algoritma IG saya. Nah, ini teman-teman. Untuk selalu mendapat konten-konten terkait dengan kompetisi. Jadi saya ngelatih algoritma IG saya. Sehingga semua konten-konten terkait kompetisi kayak gini. Nah, kayak gini nih. Ini pasti selalu masuk IG saya. Nah, supaya apa? Supaya kalau saya nge-share di IG, orang lain akan nge-share ke orang lain. Karena saya tahu tujuan saya adalah menciptakan kesempatan. Masalahnya apa? Masalahnya ada nggak semua orang tahu inkubasi. Nggak semua orang punya duit. Maka saya cariin duitnya. Dari apa? Dari program inkubasi. Gini teman-teman. Tuh. Jadi kalau di tahun ini mereka gagal dapetin program inkubasi, ya udah buka aja IG saya. Dicatat tanggalnya. Supaya tahun depan bisa ikut inkubasi. Bener nggak? Nah, jadi deh pembelajaran. Tuh. Ini baru lewat media sosial. Oh, banyak banget lewat media-media lainnya ya gitu. Jadi mau itu cuma kita tersedia ranting pohon atau sampah di kiri kanan itu bisa jadi media belajar. Gitu ya teman-teman gitu. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti teman-teman coba silakan, saya akan kirimkan si ininya. Saya kirimkan sekarang aja deh di grup chat. Teman-teman coba download dan teman-teman coba kerjakan masing-masing. Oh. Salah. Di download ya teman-teman, jangan dikerjakan di situ. Nah, ini sederhana kok, teman-teman coba silakan tentukan masalahnya apa. Buat objektif belajarnya fokus pada yang kognitif. Teman-teman coba bayangin hasil yang diharapkannya apa. Itu kan ibarat teman-teman sedang prototype sebenarnya, tapi di kepala gitu. Tentukan metodenya. Nah, kalau nanti teman-teman mencoba melakukannya, maka isi di bagian temuan lapangannya apa, dan coba catat hasilnya apa. Kalau nggak efektif, kembali lagi ke bagian sini, gitu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Semoga materi ini ngebuat teman-teman lebih berdaya, supaya teman-teman bisa pakai ke orang lain, bisa berdaya lebih. Kalau teman-teman sudah optimal menggunakannya, yuk jangan lupa dibagikan ke sesama pengajar. Dan yang terakhir, jangan lupa, kalau teman-teman nggak ngerti, mari kita berdaya bersama dan kita belajar bersama.
Sekian dari saya. Terima kasih Kak Uga. Ya, thank you Kak Heri, materinya mantap. Ini Wah, jadi semoga berguna ya, Kak, karena waktu terbatas juga gitu. siap. Ini bisa jadi tambahan informasi ya buat teman-teman yang khususnya tadi ya seperti yang saya bilang di bagian learning and community development dan juga facilitator. Tapi teman-teman yang lain bisa banget kok. Kita nanti kan akan diskusi nih di masing-masing area ya di Cianjur maupun Pamekasan. Kira-kira kita mau bikin desain pembelajaran seperti apa, masalah yang mau diselesaikannya bagaimana. Nah, sekarang kita punya waktu 30 menit untuk diskusi. Silahkan teman-teman, kalau mau dibuka lagi kemarin waktu bikin double diamond si design thinking-nya, boleh ada yang mau ditanyain. Kan kita udah kurang lebih 2 minggu ya. Minggu pertama waktu itu sama Kang Dwi, terus minggu kedua sama Daniel sama Mas Amal. Silahkan sekarang nih waktunya untuk share lagi atau mengingat kembali. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh ngacung. Agustina, Hikmah, silahkan. Ya, dan pas banget ya teman-teman udah belajar design thinking, banyak banget orang tuh di dunia startup, di dunia social enterprise, dan di berbagai industri menggunakan design thinking fokus bikin produk. Padahal kan teman-teman sebagai learner, sebagai pengajar, produknya apa? Konten, metode pembelajar itu produk gitu. Jadi suka kepisah. Sedangkan di teman-teman yang sebagai pengajar dan trainer, mereka nggak terbiasa dengan design thinking. Itu menariknya. Jadi menarik ya, para motivator, para trainer tidak terbiasa dengan design thinking. Para teman-teman di dunia startup, social enterprise, organisasi-organisasi yang belajar design thinking, melihat bahwa training, pelatihan bukan produk, itu terpisah. Gitu. Nah, ketika saya ngikutin baik inkubasi, ternyata benang merah di sini. Nah, itulah insight-nya tadi teman-teman gitu. Jadi gimana teman-teman bisa menggunakan keduanya menjadi sebuah kombinasi yang harmoni itu teman-teman gitu. Jadi monggo kalau ada yang mau bertanya. Sembali saya share Jamboard, silakan teman-teman bisa nih ngasih insight di situ ya. Dari sesi ini setiap orang coba kasih insight. Saya biar tahu nih kira-kira apa aja teman-teman dapat insight-nya ya. Nanti biar tahu nih tindak lanjutnya apa ya Kak Uga ya gitu. Bisa diklik aja sembari nunggu ada yang tanya, sembari diklik insight-nya apa. Gitu. Saya kembalikan pada Kak Uga. Oke, silahkan Agustina ngacung. Ngacung kayak apa aja. Ngacung. Silakan. Silahkan. Terima kasih Kak Uga, terima kasih Kak Heri atas materinya pada sesi learning ini. Yang saya tanyakan tadi juga sempat disinggung sih, bahwasanya kita nanti ketika melakukan learning ke masyarakat atau ke daerah penempatan itu nggak harus dari kita, karena ketika saya mendengar materi tadi ya Kak, karena background saya juga bukan dari pendidikan, jadi saya juga masih ngawang di kepala saya bagaimana nanti menyusun RPP atau sebagainya, modul pembelajaran buat anak-anak yang di sana, karena kadang setiap anak itu metode dan cara belajarnya juga berbeda-beda. Kadang kan kita juga perlu mengidentifikasi cara belajar mereka seperti apa, dan yang saya bingungkan ini bagaimana ketika nanti saya terjun ke masyarakat dan ke anak-anak, tapi saya juga nggak memiliki keahlian untuk melakukan sebuah learning ke mereka. Apakah nanti saya mengundang orang atau narasumber dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman itu, apa boleh, apa harus dari diri saya untuk memberikan pelajaran dan modul itu. Apakah modul itu kita cukup bisa membuat rancangan garis kasarnya doang, terus kita ngasih ngundang pemateri atau seperti apa untuk memberikan training, karena berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan juga itu ketika kita melakukan sebuah pemberdayaan nih Kak di masyarakat, contohnya kita ngasih pelatihan terkait bank sampah. Awalnya kita berikan sosialisasi dulu, terus untuk terkait pengolahan bank sampahnya dan kerajinannya itu kan kami mahasiswa itu nggak bisa untuk melakukannya, jadi kita mengundang orang lain untuk sekaligus melakukan pelatihan, training dan juga cara mereka juga ngerjakan keterampilan gitu. Apakah itu juga masuk nantinya ketika saya terjun untuk
ke masyarakat, terutama anak-anak yang ada di Pamekasan, untuk kita berikan learning seperti itu, gitu sih Kak. Oke. Dari pertanyaan ini sebenarnya saya udah menduga sebenarnya Mbak Agustina itu punya jawaban dari pertanyaan saya dengan contoh-contoh yang saya berikan gitu. Kenapa? Karena kalau konteksnya adalah teman-teman itu trainer, saya nggak akan kasih contoh tanaman, nggak akan kasih contoh di catering, gitu. Nggak akan kasih contoh sampah dan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita dunia trainer, mereka ngajar di kelas, nggak bakal ada bahan-bahan itu. Tapi karena teman-teman di sini orang-orang yang cukup variasi dan nanti waktu terbatas, jawabannya adalah bisa pakai orang lain, bisa pakai media. Sesimpel contoh, ambil sebuah gelas di kiri kanan bisa jadi media belajar. Ambil sebuah spidol bisa jadi media belajar gitu ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Jadi pertanyaan adalah, boleh nggak kalau saya kayak gitu? Jawabannya boleh, tapi semua terencana. Artinya ketika Kak Uga mau nyuruh saya ngajar pakai orang lain ya, saya ketua RT di sana. Kak Uga harus menyiapkan tujuannya yang jelas supaya saya sebagai ketua RT nggak ngerti, oh saya usianya 70 tahun. Nah, itu teman-teman. Kenapa akhirnya sekarang itu learning designer dicari? Sekarang itu banyak banget orang mencari learning designer. Kenapa? Karena ketika orang mencari learning designer itu tuh bisa tepat membuat sistem, tepat membuat aplikasi. Kenapa? Jadi akhirnya bikin aplikasi itu bukan sekedar hanya bikin aja, tapi intervensinya tepat, investasi tepat, kurang lebih kayak gitu. Karena kata kunci dari learning adalah perubahan perilaku. Itu teman-teman. Contoh misalkan saat ini tuh kan sekarang saya sedang ngambil topik digital marketing sama UI UX. Saya combine tuh. Background saya psikologi dan learning. Kesimpulan saya adalah, saya tulis di sini ya. Setiap orang itu harus belajar namanya marketing. Nah, pasti orang-orang bertanya, kenapa harus belajar marketing? Buat branding ya mas. Itu jawaban cepat. Padahal salah. Marketing ternyata, definisi yang saya temukan adalah, marketing adalah membuat orang lain learning atau belajar produk ataupun informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi ternyata marketing itu adalah ketika saya menjual sebuah remote AC ke Kak Agustina, kan saya harus membuat Kak Agustina paham remote AC ini manfaatnya apa. Sebenarnya saya sedang membuat Kak Agustina belajar tentang remote AC, benar nggak? Nah, itu jawabannya. Jadi tahu tentang A, tahu tentang B. Atau misal gini, saya enggak gini, para pembuat handphone, ya membuat handphone, Vivo apa segala macam, bikin konten di IG story, bikin launching, bikin apa, bikin di YouTube. Di sini siapa yang nonton eventnya Xiaomi launching atau launchingnya launchingnya Apple, siapa yang nonton? Nggak apa-apa nonton aja, beli mah enggak gitu. Saya juga nonton aja ya. Mas Fatia Azhar yang nonton ya gitu. Beli nggak? Nggak beli kan? Atau beli bisa jadi gitu. Tapi kan sebenarnya video itu tugasnya adalah membuat kita sebagai konsumen mempelajari produk dia lewat video. Tapi dikemasnya marketing. Jadi ternyata learning itu ada di banyak hal. Itu jawabannya gitu. Apakah orang yang buat video ngerti learning? Enggak sama sekali. Apakah background dia pendidikan? Enggak sama sekali. Tapi dia tahu konten yang bagus kayak apa. Coba ya kita nonton ya satu videonya. Saya selalu nonton videonya Apple. Kita nonton ya bentar ya buat yang mungkin belum pernah dengar video launching Apple. Tonton deh. Saya belajar banyak bagaimana cara dia public speaking. Nah ini nih. Bagaimana cara dia buat PPT ya, itu bagus banget. Tuh. Dari sini nih. Ternyata video ini semua direkam pakai kamera handphone. Kebayang nggak gitu? Nih kayak gini-gini nih. Ini ada unsur kamera handphone. Gitu. Nih, cara dia nih mempresentasikan ya gitu. Dia itu menjelaskan aspek yang ada di ini. Saya ambil contoh ini deh. Oh ini nih. Dia mau menjual iPad-nya. Yang dia lakukan adalah membuat kita sadar tentang keunggulan iPad-nya. Kan sebenarnya kognitif, bener nggak? Hingga akhirnya ketika kita keluar dari video ini, saya bisa pamer ke Mbak Uga. Mbak Uga, iPhone bagus banget, dia ngeluarin iPad ternyata A, B, C, spesifikasi ini. Kan secara nggak langsung saya sedang ngapain itu? Saya sedang mendeliver materi ke Kak Uga. Kak Uga belajar nggak? Kak Uga belajar. Apa yang dilakukan Kak Uga? Kak Uga buka video YouTube, nonton juga.
Nah, menarik ya. Jadi proses learning itu bukan soal hanya ngajar gitu, tapi membuat kita mempersuasi orang. Nah, informasi terkait, maaf ke geser. Informasi tadi terkait spesifikasi gitu. Kayak gini nih. Ini kan konten belajarnya. Gitu deh. Saya akan bilang ke Kak Uga ternyata iPad bisa dikoneksikan sama kamera loh. Nah, seperti ini Kak. Nah, jadi Kak Uga mau nggak beli iPad? Mau si Mas kalau ada duitnya, mau si Keo ini kalau dia ngasih. Jadi perilaku gitu teman-teman. Jadi nggak ada batasan kalau kita nggak ada kapasitas ataupun nggak ada kemampuan untuk bisa membuat sebuah program ya. Justru karena kita nggak ada kapasitas, kita menggunakan keterbatasan. Jadi mengubah kapasitas digantikan dengan keterbatasan. Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, Kak Fatia mau tanya kah? Iya, silakan Fatia. Boleh kok nanya, bebas. Ngacung deh ini. Oh, kayaknya kepencet kayaknya. Oh ya. Oh ya, dia turunin. Agustina, gimana penjelasan dari Kak Heri? Jadi kalau desain pembelajaran itu bisa dipelajari oleh semua orang dengan berbagai background. Memang kalau misalnya ada yang bilang iya anak psikologi gitu kan, ya anak psikologi bisa mempelajarinya juga tentu karena udah ada sempat belajar basicnya. Tapi saya punya beberapa teman yang learning designer, satu backgroundnya adalah ilmu politik. Jadi Mas Amal kalau teman-teman tahu yang bawain design thinking itu kan dia kerja di JNE-nya learning designer spesialis, tapi dia background-nya ilmu politik. Terus kalau Daniel itu kan psikologi ya sama. Jadi nggak harus anak psikologi kok. Malah menurut saya kenapa waktu itu bikin requirement-nya learning and community development adalah anak KESOS termasuk di dalamnya karena itu sebenarnya juga ada bekal di dalamnya buat bikin nanti program-program sih gitu. Jadi you don't have to worry untuk itu. Gitu. Ya, benar banget, Kak. Siap. Oh, nggak ada. Tadi raise hand karena video launching Xiaomi atau Apple, doi nonton. Oh, oke, mantap tuh ya. Siap. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Hikmah yang anak learning. Di teman-teman yang fasilitator itu kan ada yang background-nya memang pendidikan ya. Pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Indonesia, siapa kan? Si Lutfi ya. Terus ada teman-teman yang lain. Nah, fasilitator di sini juga nanti harapannya bisa membantu tim learning untuk mendeliver ya. Kalau pakai 6D tadi, dia bisa bantu mendeliver apa yang didesain oleh teman-teman learning gitu. Jadi nanti ketika membuat desain ataupun ketika lagi mencari masalah utamanya apa, teman-teman fasil sama teman-teman LCD itu bisa banget untuk sama-sama nentuin masalahnya dan mau bikin program apa gitu. Jadi tenang aja, nanti ini bareng-bareng kok ngerjainnya. Gitu. Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya mungkin ya teman-teman intinya jangan takut ya karena banyak cara gitu. Cuma permasalahan ada kadang kita nggak meluangkan waktu buat mikirinnya aja. Nah, disitulah sebenarnya design thinking kepakai gitu. Oke. Kalau enggak, saya deh. Saya tadi mencatat beberapa hal. Sebentar. Nah, kan tadi Kak, di bagian tujuan berdampak kan ya.
Jadi teman-teman ini kan udah kemarin itu belajar tentang program berdampak. Jadi programnya itu punya dampak. Nah, di sini diminta misalnya kita membuat 3 komponen sebagai tujuan pembelajarannya, performa, kondisi, kriteria. Yang 3 tadi. Aku lupa deh slide berapa nih. Oke, performa, kondisi, sama kriteria. Iya. Nah, misalnya gini ya, misalnya kan teman-teman nanti itu kalau yang waktu saya desain, kebetulan kan yang ngedesainnya saya gitu kan. Waktu ngedesain ini memang banyaknya titik beratnya di performa gitu. Jadi si mahasiswa bisa melakukan apa gitu ya. Jadi ada perilaku lah yang dibuat. Nah, kalau masih belum atau boleh share nggak soal kondisi sama kriteria, kondisi seperti apa yang tercapai ketika misalnya tujuan pembelajarannya bagaimana, dan juga kriterianya kayak gimana sih standar kualitas itu. Nah, Oke, baik, Kak. Betul. Oke, siap, Kak. Ya, jadi sebenarnya memang ketika bikin tujuan pembelajaran itu kan kita kadang fokusnya pada kata kerjanya. Peserta mampu, terus langsung pada konteksnya, contoh misalkan gini. Kesehatan atau literasi digital. Peserta mampu memahami literasi digital, toh. Padahal kan literasi digital ada banyak komponen ya, Kak ya. Apakah 9 framework terkait dengan digital citizenship, apakah tentang teknologinya atau apa. Nah, itu yang perlu kita pahami sehingga ketika kita menentukan kondisi jelas bahwa peserta mampu menjelaskan terkait tentang literasi digital. Kondisi apa yang diharapkan dari performa itu? Mereka mampu nantinya membagikan pengalaman kepada anak SD, misalkan. Jadi, program ini tujuannya dari TFT. Makanya saya lakukan adalah saya mampu bisa mendorong peserta yang ada di sini untuk bisa menjelaskan nanti ke anak SD. Nah, ketika saya udah menjelaskan kondisi kayak gitu, maka ketika KUGA nanti hire trainer ini bisa ngebayangin, oh para peserta ini akan ketemu anak SD. Sehingga materi yang dibuat trainer itu akan berbeda sama kalau pesertanya anak SMA. Karena kan adanya pedagogi, andragogi, heutagogi. Kalau anak SD pedagogi, orang dewasa andragogi. Nanti yang lebih tinggi lagi heutagogi. Nah, itu beda lagi, Kak, gitu. Sama kriterianya, kualitasnya apa nih? Apakah mungkin dalam waktu setahun, dalam waktu seminggu, atau peningkatan persentase pengetahuan 80%. Nah, contoh misalkan, program ini bertujuan untuk mendorong para peserta di ruangan ini untuk bisa mendesain kurikulum pembelajaran yang digunakan pada anak-anak SD. Kan berbeda sama masyarakat. Sehingga mereka bisa meningkatkan tingkat pengetahuan warga di sana sekitar 70%. Misalkan sudah ada assessment sebelumnya ya gitu. Ini saya contoh aja. Kurang lebih bisa kayak gitu sih, Kak. Nah, dengan Kakak kayak gitu, maka ketika saya buat materi, saya akan lebih detail lagi. Kerucut. Tok. Dan saya bisa bilang, Kak, kayaknya nggak bisa deh, Kak, 2 jam. Nah, di situ, Kak, gitu. Jadi akan berbeda proses mengkonsultnya gitu. Nah, cuman memang metode ini jarang banget dipakai karena memang harus pernah terjun ke dunia manajemen training, bikin corporate university, baru orang aware sama metode ini gitu. Yang kondisi sama kriteria ini ya? Bener, jarang banget ini, Kak, dibahas, Kak. Cuman ternyata ini rahasia banyak perusahaan bikin sukses bikin program training. Jadi unik ya, Kak. Para organisasi kampus, sekolah, ataupun lembaga-lembaga pendidikan itu nggak banyak berinteraksi sama corporate. Jadi mereka pakai teori yang ada di buku. Sedangkan corporate kan mereka pakai teori di buku dan menguji cobakan terus. Bahkan melakukan riset. Bahkan mereka melakukan design thinking. Akhirnya mereka punya metode pembelajaran yang baru. Nah, disitulah muncul pendekatan-pendekatan ini. Hingga akhirnya mereka terus-terusan tuh. Gitu. Kayak gitu sih, Kak, kurang lebihnya, Kak. Oke. Gitu. Itu KPI, bukan ya Kak Heri yang lagi dibicarain? Kata Fatia. KPI salah satunya, benar, salah satunya ya. Tapi kalau di dalam bahasa dunia learning bukan KPI gitu. Indikator perilaku atau indikator perubahan perilaku. Itu yang lebih cocok gitu. Kalau KPI kan berarti kita harus men-set targetnya dulu. Sedangkan kan di dunia pelatihan kita nggak ada targetnya. Bahkan kita baru datang gitu. Cuman cara berpikirnya sama, harus spesifik dan komprehensif. Gitu. Jadi sama dengan KPI kalau dari sudut pandang pembuatannya. Tapi apakah di dunia learning di sini ada KPI? Enggak, gitu.
Kurang lebih kayak gitu Kak Fatia. Oke, misalnya gini Kak, di team learning misalnya gitu ya, outputnya, oke Kak Heri sip. Outcome deh, output deh langsung ke produknya gitu, misalnya membuat 2 modul pembelajaran siswa SD misalnya gitu kan. Terus nanti ada 2 modul pembelajaran masyarakat, jadi ada 4 modul gitu kan. Itu adalah targetnya atau learning output yang dibuat gitu ya, dijadikan sasaran gitu. Oke, baik Kak. Ada lagi Kak informasinya? Udah. Oke. Berarti kan di sini ada proses ya kalau di bahasanya dunia kita social enterprise ya. Nah, kemudian di sini kita biasanya ada namanya si input. Sorry, kayak gini ya Kak. Ya, input. Jadi ternyata theory of change, social in canvas itu sama nih sama dunia learning. Input. Nah, gini. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini Kak, kalau misalnya tujuan ini, kita perlu tahu juga Kak, memang setelah dia bikin modul SD ini, harapannya apa Kak kira-kira? Outcome-nya apa Kak? Outcome-nya siswa, misal kalau karena ini teman literasi, perpustakaan, misalnya outcome-nya siswa jadi perilakunya mau datang ke perpustakaan, berkegiatan, memiliki ya berkegiatan di perpustakaan, belajar di perpustakaan gitu. Oke, baik. Nah, kalau kayak gitu maka ketika di impact, nah ini jadinya seperti ini Kak. Ini saya geser. Nah, kenapa? Karena ternyata outcome-nya adalah kan modul ini akan dipakai sama para trainer kan Kak ya, outputnya ya. Jadi enggak salah, outputnya adalah si modulnya gitu. Sebenarnya outcome-nya adalah para trainer bisa menggunakan ya, secara optimal dan komprehensif misalkan gitu. Supaya impact-nya adalah siswa-siswinya di sana jadi bagus. Kenapa kalau nggak ada modul cuma adanya PPT, maka nggak tercapai impact-nya ataupun outcome-nya. Nah, artinya di prosesnya adalah nah, di sini akan ada proses study desk gitu, kayak gini. Kemudian akan ada wawancara, akan ada TNA gitu. Nah, seperti ini. Ya. Betul. Nah, ini kacamata program. Tapi ketika ini dibuat menjadi objektif, nah kayak gini. Kan output itu ya. Berarti kan misalkan apa ya? Fasilitator SBI mampu mendesain modul pembelajaran bisa goalnya kayak gini, tujuannya kayak gini. Dari sini akan mudah menurunkan ke detailnya. Modul pembelajaran memang isinya ada apa aja? 1, ada karakter anak. Nah, 2 ada apa? 3 ada apa segala macam. Nah, ini jadi lebih mudah gitu. Itu sih Kak kurang lebihnya Kak. Oke, sip. Alright, yang lain? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan kembali? Wah, langsung banyak nih. Nah, jadi kayak gini kurang lebih ya. Seperti itu. Ini menarik ya, dunia ini tuh sebenarnya agak menarik dan mulai ngetren semenjak banyak platform edutech. Jadi kalau teman-teman pulang dari sana dan menggunakan ini, percaya teman-teman akan dicari. Posisinya namanya adalah learning designer atau learning architect. Ada juga learning strategist gitu. Nah, karena udah mulai berkembang, akhirnya saya ngebangun brand buat pribadi, namanya learning strategist. Karena fokus saya adalah bagaimana bisnis bisa dijawab dengan learning gitu. Kalau learning designer itu fokusnya pada menurunkan objektif pembelajaran menjadi metode. Tapi kalau antar kaitan dengan bisnis, dengan learning, nah ini namanya learning strategist. Gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ya untuk kedepannya gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman bersama SBI nanti turun ke lapangan, pulang lagi ke rumah masing-masing. Ini ada skill yang sangat berguna banget. Oleh karena itu kenapa lulusan Indonesia mengajar banyak dicari. Jawaban itu ternyata gitu.
Mereka bisa ya tadi ya, identified dulu gitu kan kebutuhannya, Benar. terus kasih intervensinya bentuknya seperti apa. Iya, benar. Mereka jago mengkonstruksikan proses belajar di lapangan. Sampai ketemu ke pemerintah, warga desa, itu mereka harus mikirin. Kalau nggak mikirin, mereka nggak survive setahun. Nah, itu dicari sama corporate, skill itunya ternyata. Gitu. Di situ skillnya itu ada namanya skill information seeking, problem solving, itu udah bahasa kompetensi itu kalau kami di corporate ya. Jadi dari satu keterampilan bikin learning design itu tuh kami bisa ngecek information seeking, problem solving, analytical thinking, itu ada banyak. Banyak banget itu. Gitu sih. Alright, nice. Seru. Yang lain silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya 4 menit lagi. 1 pertanyaan terakhir boleh. Terus teman-teman jangan lupa ini diisi untuk insight learning design-nya seperti apa. Apa yang didapatkan. Atau mungkin kayaknya saya masih perlu mendalami yang mana. Itu boleh. Gitu. Oke. Adakah lagi? Kalau nggak ada, oke, kayaknya belum ada nih. Apa anak-anak mulai ngebul nih Kak kayaknya. Harusnya pada ngebul sih. Biasa saya buat materi kayak 3 jam, 4 jam, bahkan sampai ada yang 2 hari gitu. Maaf ya. Ya, jadi kita memang ada beberapa rangkaian gitu Iya. kan untuk arsitektur learning-nya. Minggu ini memang Nah, tentang pembuatan program, desain pembelajaran, kayak gitu. Minggu depan udah mulai agak slow, minggu depan inspiring story dari perpustakaan-perpustakaan. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya coba ambil kesimpulan dari beberapa sesi yang tadi disampaikan. Jadi memang kita harus cek dulu, yang pertama adalah ketika membuat desain pembelajaran tuh yang pasti harus tahu kayak objektif dari pembelajaran atau programnya apa. Nanti kita bisa lakukan metode 6D tadi ya. Mulai dari apa tadi, define, design, deliver, dan deploy, dokumen, seperti itu. Nah, itu kita bisa explore bareng-bareng sebenarnya sama teman-teman di sini ketika nanti turun. Terus teman-teman jangan terpaku dengan teori-teori, tapi juga teori-teori juga tetap harus bisa membantu teman-teman untuk mengkonstruksikan rencana nanti ketika turun mau seperti apa. Seperti itu. Lalu ketika membuat metode pembelajaran, memang kita akan fokus ke area kognitif terlebih dahulu, karena itu yang membantu membuat terstruktur, tapi tidak melupakan 2 aspek lainnya, terkait dengan afektif maupun juga psikomotor ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman khususnya yang nanti akan membuat desain pembelajaran. Sip, Agustina. Oke, teman-teman, kita boleh foto dulu nggak nih sebelum sesinya berakhir? Saya stop dulu.